Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sekarang ngobrolin tentang UKT. Jadi ceritanya begini. Di istri saya nanya seperti ini. Kemarin kan sempat lihat di medsos gitu ya, Mm-mm. banyak yang membahas ya mahasiswa tentang UKT itu gimana sih maksudnya? UKT. UKT. Oh, uang kuliah Kuliah tunggal. iya. Uang kuliah tunggal. Jadi gini, sebenarnya uang kuliah tunggal itu terbentuk Mm-mm. atas dasar unit cost satu orang mahasiswa. Satu orang mahasiswa berapa dia habis dalam satu semester, Mm-mm. gitu kan? Nah, awalnya seperti itu. Lalu kemudian kalau satu semester itu kan dia nggak bisa dihitung secara keseluruhan, maka dihitunglah selama satu unit pendidikan. Kalau dalam hal ini S1 ya, Mm-mm. S1. Kalau dia S1 dalam dia menyelesaikan S1 selama 4 tahun, Mm-mm. 4 tahun, berapa dia habis? Kemudian saya jawab seperti ini. Jadi setelah dia bayar UKT, mahasiswa udah nggak bayar apa-apa lagi tuh. Oh gitu. Uh-uh. Itu di negeri sama di swasta? Biasanya kalau UKT itu kan apa beda ya? UKT ya, Mak. Sementara ini hanya ada di negeri, Negeri ya? hanya di beberapa swasta baru mau akan, bukan sudah diterapkan tapi baru mau akan. Tapi kemungkinan juga kalau swasta berat ya. Kayaknya berat, iya, karena Berat. ya itu mahasiswanya kan juga nggak sebanyak negeri ya. Kalau negeri kan berapa jurusan itu bisa berapa kelas gitu kan. Tapi jangan salah, ada beberapa perguruan tinggi swasta tuh yang samping kita dekat sini kan. Iya. Itu perguruan tinggi Banyak pewayangan banget. kan. Perguruan tinggi pewayangan itu kan banyak sekali mahasiswanya kan. Tapi dia juga kendala kalau dia buat UKT karena ada beberapa hal yang nggak bisa diselesaikan atau nggak bisa dihitung gitu ya, dihitung berdasarkan UKT itu. Jadi kayak misalnya dia mau praktek tiba-tiba harga barangnya naik, tapi di samping itu juga bukan hanya harganya, jumlahnya, kuantitinya bertambah. Iya. Kalau sudah ditetapkan UKT oleh swasta, khawatirnya banyak yang nggak tercover gitu kan. Kalau negeri kan dia masih punya APBD, masih ada punya APBN, punya pendapatan bukan pajak, PNBP, kemudian juga dia punya ujian mandiri yang sebagai subsidi itu kan, subsidi silang. Yang SBM sama SNMPTN itu kan kebanyakan memang yang masuk kan diutamakan prestasi sama kemampuan ekonomi gitu kan ya. Jadi kalau prestasinya tinggi, kemampuan ekonominya rendah, itu lebih utama masuk SNMPTN dengan SBMPTN. Nah, jalur mandiri itu justru kalau nilainya sama, yang lebih diutamakan adalah yang ekonominya kuat, sumbangannya lebih besar begitu. Nah, itu UKT tuh namanya uang kuliah tunggal gitu. Sebenarnya plus minus juga, plus minusnya tadi dia plus mahasiswa udah nggak pusing mikirin macam-macam lagi sampai lulus, bahkan sampai wisuda udah nggak bayar lagi, toga udah nggak bayar lagi. Enak gitu ya sebenarnya ya. Sebenarnya enak seperti itu, tapi ada minusnya kalau misalnya barang naik. Kalau negeri masih ada pemasukan lain kan, bisa dari tadi PNBP, kemudian dari Mandiri dan lain sebagainya. UKT-nya kan subsidi silang gitu. Nah, tapi kalau yang swasta, grade-nya mau dibuat apa? Iya. Kan bingung kalau swasta. Gitu kira-kira. Nah, UKT itu sebenarnya letak titik poinnya, entry poinnya itu ada di unit cost. Selama ini baik SD, SMP, SMA, SMK. Jadi saya pernah ngajar dari mulai SD, SMP, SMA, SMK, S1, S2 ya. Jarang sekali sekolah nih, terutama swasta,
yang memiliki data berapa yang harus dikeluarkan oleh seorang siswa agar siswa tersebut bisa mulai sampai lulus. Start mulai nih, misalnya SD kelas 1 sampai kelas 6 biayanya berapa? Unit cost-nya berapa? Oke, kalau nggak bisa per tahun. Berapa per tahun? Kalau nggak bisa juga per semester berapa? Kalau nggak bisa juga per bulan dia habis berapa? Kebutuhannya. Jarang ada yang transparan semacam ini. Maka UKT itu sebenarnya memang tadi ya udah saya bahas bahwa UKT adalah representasi keadilan dari transparansi biaya kuliah kita, biaya kuliah mahasiswa. Justru malah di sekolah ini yang belum, di sekolah ini jarang saya lihat. Tahun ke tahun naik, tapi nggak pernah ada keuangannya, laporan keuangannya, terutama yang swasta, sekolah-sekolah swasta. Nah, oleh karena itu, untuk membuat rasa keadilan, maka orang-orang yang sudah lulus, dinyatakan lulus, kemudian dia mempunyai prestasi atau ranking yang luar biasa, wajar dong kalau dia diapresiasi. Diapresiasinya seperti apa? Nah, dibuatlah level-level ini tadi. Level-level kalau di perguruan tinggi, level-level ini. Dan sudah level-level juga masih ada beasiswa. Lalu, kalau yang satu, misalnya, taruhlah unit cost-nya misalnya 10. Unit cost-nya 10 nih. Orang miskin, tapi punya kemampuan. Harusnya disubsidi dong. Oleh negara, atau oleh kampus tersebut. Permasalahannya, hari ini kita belum menemukan kampus-kampus yang bisa mandiri 100% tanpa ada bantuan APBN. Walaupun sudah banyak perguruan tinggi yang berbadan hukum. Harusnya kalau sudah berbadan hukum, sudah nggak, dalam tanda kutip, nggak nyusuk lagi dengan negara, dengan APBN. Loh, kok bisa? Bisa. Jika kampus tersebut sudah memiliki berbagai paten, kemudian memiliki resource penelitian yang luar biasa, hilirisasi penelitian yang luar biasa, dan itu dibutuhkan input-input mahasiswa dan dosen, juga fasilitas pendanaan, roadmap penelitian yang benar-benar berkelanjutan. Gitu. Sehingga mahasiswa yang ke situ boleh jadi bukan lagi dia bayar UKT, tapi dia dibayar. Karena ketika masuk, dia udah masuk dalam ruang lingkup roadmap atau payung penelitian seorang dosen. Dari mulai semester 1 sampai semester akhir ketika dia lulus, sampai publikasi, sampai muncullah haki. Dan hakinya itu dimiliki oleh perguruan tinggi. Dari haki tersebut dihilirisasi menjadi produk, jadi barang, dikomersilkan, diproduksi, dijual, sehingga menghasilkan banyak keuntungan. Keuntungannya untuk siapa? Untuk perguruan tinggi. Perguruan tinggi untuk membiayai tadi kuliah kita semua. Gitu. Jadi permasalahan UKT ini nggak sesederhana berapa biaya nominal yang harus kita bayarkan, tapi juga terkait dengan kelangsungan perguruan tinggi tersebut. Kalau misalnya ada yang mampu, tapi mampu secara finansial, tapi kemampuan otaknya nggak mampu, intelektualnya nggak mampu. Kira-kira kita nih, kalau dia kuliah di luar negeri, bawa uang dari Indonesia ke luar negeri, biaya besar di sana, yang biayanya bisa 3 kali lipat, bahkan 4 kali lipat dibanding di sini. Bahkan dengan biaya tadi ya, perguruan tinggi paling mahal deh di Indonesia. Kira-kira Anda akan bicara apa? Kita bicara apa? Kalau saya, lebih bagus dia di sini.
duitnya kasih perguruan tinggi, biar perguruan tingginya bisa maju, bisa mensubsidi, selama perguruan tinggi ini belum benar-benar mandiri, belum benar-benar bisa tadi menghasilkan karya, kemudian dihilirisasi jadi produk diproduksi massal mempunyai keuntungan itu nanti balik lagi untuk membiayai operasional perguruan tinggi tersebut. Kan kalau begini enak. Kalau kita misalnya udah blak-blakan begini. Cuman kadang-kala kita memang ya apa ya masih agak sungkan mungkin, masih agak malu untuk mengakui bahwa ya memang kayak gitu kondisinya. Perguruan tinggi saat ini masih banyak minusnya. Ya akui saja lah. Berapa unit cost-nya satu orang mahasiswa? Kalau dulu saya pernah ngitung, kalau nggak salah itu satu mahasiswa itu kalau perguruan tinggi yang biasa aja, yang standar gitu ya, standar itu paling ya 7 sampai 10 juta per bulan. Apa per semester ya? Saya lupa. Kayaknya sih per semester, per semester itu 7 sampai 10 juta. Ini perguruan tinggi kelas biasa ya, bukan yang PTNBH ya, yang labnya lengkap, yang sarana prasarananya hebat, apa wifi-nya kencang. Oh iyalah, wifi-nya kencang, boleh wifi-nya kencang. Terus apa lagi? Udaranya sejuk, nyaman, iya, kuliahnya enak, fasilitas lengkap, jurnal banyak, gratis jurnalnya. Emang kita kira bayar jurnal nggak bayar? Langganan itu, baik ke Springerlink, ke SagePub, kemana lagi? Elsevier, iya Elsevier, ya itu bayar, dan itu nggak murah, dan itu juga salah satu pemasukan kampus sebenarnya kalau publisher itu milik kampus, tapi kan publisher itu milik swasta. Itu, jadi ya tolonglah mahasiswa kalau berdemo silahkan, tapi juga berpikir bahwa pendidikan itu mahal. Pendidikan itu investasi sumber daya manusia. Boleh jadi dibilang jangka panjang, tapi hemat saya sebenarnya itu jangka menengah. Kenapa jangka menengah? Karena kalau dari perguruan tinggi dari semester 1 nih, dari PKKMB, dari MPA, dari ospek, sudah diarahkan, sudah di core bisnisnya sudah jelas, bukan tidak mungkin bahwa perguruan tinggi itu memiliki produk sendiri, dia bisa memproduksi, dia punya keuntungan, dan bukan mahasiswa yang bayar uang kuliah, tapi perguruan tinggilah yang membayar mahasiswa karena jasa-jasanya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga bermanfaat. Yuk, kasih. Dadah.